Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel bersama kakak Parlin Sitompul. Kali ini adik-adik kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS tema 8 muatan IPA kelas 5 SD kurikulum 2013 semester 2 ya. Buat adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel kakak dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, kemudian like, komen, dan share teman-teman kalian ya, biar kakak semakin semangat membuat kontennya. Oke, langsung saja kita akan membahas latihan soalnya. Soal yang pertama, di permukaan bumi kita selalu tersedia air karena A. Peristiwa pengeboran sumur, B. Tersedianya air laut, C. Terjadinya siklus air, D. Peristiwa sedimentasi air. Jawaban yang benar adalah C. Terjadinya siklus air. Kemudian soal yang kedua, berdasarkan gambar, tahap pertama pada siklus air adalah A. Pengembunan, B. Pengendapan, C. Penguapan, D. Turun hujan. Jawaban yang benar adalah C. Penguapan. Kemudian soal yang ketiga, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Presipitasi, D. Transpirasi. Jawaban yang benar adalah B. Kondensasi. Kemudian soal yang keempat, pengendapan disebut juga dengan A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Presipitasi, D. Transpirasi. Jawaban yang benar adalah C. Presipitasi. Oke, kita lanjut. Yang kelima, penguapan disebut juga dengan A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Presipitasi, D. Transpirasi. Jawaban yang benar adalah A. Evaporasi. Kemudian soal yang keenam, air yang turun dan masuk ke dalam tanah kemudian menjadi air cadangan. Air cadangan akan selalu ada apabila A. Daerah peresapan air selalu tersedia, B. Struktur tanahnya longsor, C. Banyaknya bangunan gedung dan jalan, D. Banyaknya penebangan hutan. Tentu jawaban yang benar adalah A. Daerah peresapan air selalu tersedia. Kemudian soal yang ketujuh, faktor aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pembakaran hutan, pembangunan perumahan, dan industri dapat mengakibatkan A. Resapan air semakin besar, B. Persediaan air tanah semakin meningkat, C. Mengurangi resapan air, D. Persediaan air bersih terjamin. Jawaban yang benar adalah C. Mengurangi resapan air. Kemudian soal yang kedelapan, di bawah ini kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah kecuali A. Menyediakan tempat resapan air, B. Melakukan penanaman pohon, C. Membuat biopori, D. Membuang limbah ke sembarang tempat. Tentu jawabannya benar adalah D. Membuang limbah ke sembarang tempat. Kemudian soal yang kesembilan, air yang mengalir di bawah permukaan tanah dan air ini biasanya jernih dan bersih disebut A. Air permukaan, B. Air tanah, C. Air laut, D. Air gunung. Tentu jawaban yang benar adalah B. Air tanah. Kemudian soal yang ke-10, air yang tidak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah disebut A. Air permukaan, B. Air tanah, C. Air laut, D. Air gunung. Jawaban yang benar adalah A. Air permukaan. Kemudian soal yang ke-11, air permukaan cenderung kotor karena A. Mengalir di bawah permukaan tanah, B. Diserap oleh akar-akar pohon, C. Mengalir di atas permukaan tanah dan biasanya mengandung lumpur dan material, D. Digali sumur yang dalam. Jawaban yang benar adalah C. Mengalir di atas permukaan tanah dan biasanya mengandung lumpur dan material. Kemudian soal yang ke-12, berikut persyaratan air bersih secara fisik kecuali A. Tidak keruh, B. Tidak berwarna apapun,
C. Tidak berasa dan berbau apapun. D. Mengandung yodium. Jawaban yang benar adalah D. Mengandung yodium. Kemudian soal yang ke-13. Syarat-syarat kimiawi air bersih adalah sebagai berikut kecuali A. Tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun. B. Tidak berwarna. C. Mengandung yodium yang cukup. D. Memiliki tingkat keasaman antara 6,5 hingga 9,2. Tentu jawaban yang benar adalah B. Tidak berwarna. Nah, tidak berwarna ini merupakan ciri-ciri air bersih secara fisik ya. Kemudian soal yang ke-14. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih adalah A. Menggunakan air secara boros. B. Membuat lubang resapan air hujan. C. Membiarkan hutan atau lahan yang gundul. D. Membuka lahan untuk mendirikan kawasan industri. Tentu jawaban yang benar adalah B. Membuat lubang resapan air hujan. Kemudian soal yang ke-15. Fungsi hutan pada siklus air adalah A. Menyimpan air. B. Menyerap zat hara. C. Menguapkan air tanah. D. Sumber energi. Jawaban yang benar adalah A. Penyimpan air. Kemudian soal yang ke-16. Dampak dari jalan aspal terhadap siklus air adalah A. Berkendara menjadi lancar. B. Nyaman dan aman saat melintas. C. Mengurangi daerah resapan air. D. Mempercepat penguapan. Jawaban yang benar adalah C. Mengurangi daerah resapan air. Kemudian soal yang ke-17. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan menghemat air adalah yang bukan ya. A. Menutup keran setelah digunakan. B. Menggunakan air seperlunya. C. Menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. D. Mencuci motor dengan air berlebihan. Tentu jawaban yang benar adalah D. Mencuci motor dengan air berlebihan. Kemudian soal yang ke-18. Bukan hanya manusia, air juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses A. Penyerbukan. B. Respirasi. C. Fotosintesis. D. Irigasi. Jawaban yang benar adalah C. Untuk fotosintesis. Kemudian soal yang ke-19. Hutan sangat penting dalam menjaga ketersediaan air tanah. Antara lain karena A. Akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. B. Daun pohon mampu mengurangi proses respirasi. C. Batang pohon mampu mencegah pemanasan air. D. Hutan mempunyai letak yang jauh dari laut. Jawaban yang benar adalah A. Akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. Kemudian soal yang ke-20. Proses mengalirnya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri dinamakan A. Respirasi. B. Kondensasi. C. Presipitasi. D. Infiltrasi. Jawaban yang benar adalah D. Infiltrasi. Kemudian soal yang ke-21. Faktor alam yang menyebabkan kekeringan antara lain adalah A. Penebangan hutan secara liar. B. Kondisi tanah yang berbatu. C. Pembuatan banyak sumur galian. D. Prediksi hujan yang tidak tepat. Jadi faktor alam yang benar adalah D. Prediksi hujan yang tidak tepat ya. Soal yang ke-22. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Kegiatan manusia yang sangat tergantung dengan air antara lain adalah A. Belajar. B. Olahraga. C. Mandi. D. Tidur. Tentu jawabannya adalah C. Mandi ya. Kemudian soal yang ke-23. Menggunakan air yang tidak bersih untuk minum bisa menyebabkan sakit. A. Demam berdarah. B. Asma. C. Diare. D. Malaria. Jawaban yang benar adalah C. Diare. Kemudian soal yang ke-24. Masyarakat Indonesia banyak mengambil air bersih untuk digunakan sebagai air minum, mandi, dan memasak.
yang bersumber dari A. Sumur, B. Lautan, C. Selokan, D. Air terjun. Kebanyakan ya. Jadi tentu jawaban yang benar adalah A. Bersumber dari sumur. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal A. 21 April, B. 22 Maret, C. 17 Agustus, D. 22 Desember. Tentu jawaban yang benar adalah B. 22 Maret. Oke adik-adik, demikian pembahasan latihan soal muatan IPA tema 8 buat adik-adik yang baru bergabung, tunggu terus channel kakak ya. Oke, sampai jumpa adik-adik di lain video. Terima kasih.